Sunarikum menyajikan Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, melanjutkan pelajaran dari Jawami'ul Akhbar karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Al-Hadith Al-Rabi'u wa Thalathun, hadith yang ke-34. Atharus sadaqati wal-afwi wa tawadhu', pengaruh dari bersedekah dan memberi maaf serta bersifat tawadhu'. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min malin. Di dalam hadis ini ada 3 permasalahan yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaannya. Yang pertama, ma naqasat sadaqatun min malin. Ma di sini adalah ma nafiyah, yang menafikan, yang bermakna tidak. Naqasat, mengurangi. Ma naqasat sadaqatun min malin, bahwa sedekah itu tidaklah mengurangi dari harta seseorang. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan bersedekah. Meskipun secara perhitungan ketika seorang mengeluarkan sebagian hartanya untuk dijadikan sebagai sedekah, harta itu berkurang. Seorang memiliki 1 juta rupiah, lalu kemudian dia mengeluarkan sebagiannya sebagai sedekah, nampak harta itu berkurang. Namun mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sedekah itu tidak mengurangi harta seorang? Para ulama menerangkan bahwa tidak berkurangnya harta itu ditinjau dari 2 keadaan. Keadaan di dunia, demikian pula keadaan di akhirat. Keadaan di dunia, bahwa ketika seorang bersedekah, boleh jadi apa yang dia raih dan apa yang dia dapatkan dari harta setelahnya itu disebabkan karena dia bersedekah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menggantinya dari sisi yang lain. Apakah dia menyadari atau dia tidak menyadarinya? Atau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dalam kehidupannya dengan bersedekah, maka Allah Azza wa Jalla menghindarkan dia dari berbagai musibah, berbagai bencana, dan dia dalam keadaan sehat walafiat. Yang kalau seandainya dia tidak bersedekah, boleh jadi dia tertimpa sebuah penyakit yang menyebabkan dia mengeluarkan harta yang dalam jumlah yang besar untuk mengobati penyakitnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya dari sisi yang lain, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ketika seorang bersedekah tidak akan memberi kekurangan kepada harta seorang, karena dia akan mendapatkan gantinya dari sisi yang lain. Yang kedua, keberuntungan di akhirat, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti melipat gandakan apa yang disedekahkan oleh seorang hamba, sekecil apapun yang dipersembahkan sebagai sedekah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dia melakukannya dengan ikhlas, maka pasti dia akan menerima hasilnya dan pahala yang lebih baik, yang berlipat ganda. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi khairan atau tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Apa yang kalian persembahkan
dari sebuah kebaikan, maka kalian pasti akan mendapatinya jauh lebih baik balasannya dan lebih besar pahalanya. Yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan tidaklah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala memberi penambahan kepada hamba tersebut dengan sifatnya yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah menambahkan kepadanya kemuliaan. Para ulama juga menyebutkan bahwa kemuliaan yang diraih oleh seorang hamba karena dia memiliki sifat senantiasa memberi maaf di dua keadaan. Keadaan yang pertama, di dunia dia akan menjadi mulia, dia akan menjadi seorang yang terhormat, dan dia akan menjadi seorang yang disenangi dengan senantiasa memberi maaf kepada orang lain. Dan keutamaan di akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan memuliakan kedudukannya di sisinya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Kalian memberi maaf itu lebih mendekatkan diri kalian kepada taqwa Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentang permasalahan tawadhu. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu, sifat rendah hati karena Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Allah Azza wa Jalla mengangkatnya, mengangkat kedudukannya di dunia, demikian pula di akhirat. Di dunia, seorang yang memiliki sifat rendah hati disukai oleh manusia. Manusia mencintainya. Dia tidak menyombongkan diri, dia tidak congkak, dia tidak merasa bahwa dia lebih daripada yang lain. Dan yang kedua, Allah Azza wa Jalla mengangkatnya dalam kehidupan akhir, dimuliakan, ditinggikan kedudukannya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Allah awha ilayya an tawadhu hatta la yabqi ahadun ala ahad wa la yafkhar ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku agar hendaknya kalian senantiasa memiliki sifat tawadhu, agar kemudian seseorang tidak congkak terhadap orang yang lain, tidak berbangga di atas yang lain, dan tidak merasa lebih daripada yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita sifat-sifat yang mulia ini, menjadi seorang yang senantiasa bersedekah dan memberi maaf dan memiliki sifat tawadhu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.